Saat ketegangan memuncak, Amerika Serikat dan Israel siapkan strategi menghadapi Iran. Di tengah kekhawatiran global terkait ambisi nuklir Iran yang semakin nyata, dua negara yang sejak lama menjadi lawan politik Iran kini sedang merapatkan barisan. Amerika Serikat dan Israel keduanya telah melancarkan serangkaian operasi militer terhadap proksi Iran di kawasan Timur Tengah kini tengah menjajaki koordinasi yang lebih intens untuk menghadapi ancaman tersebut secara langsung. Yang menarik, jika konfrontasi militer benar-benar terjadi, justru bukan Amerika Serikat yang akan memimpin serangan. Israel diproyeksikan akan menjadi ujung tombak serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Presiden Donald Trump, dalam beberapa pernyataan publik pada awal April, telah mengeluarkan ancaman terbuka kepada Teheran, Iran. Ia menegaskan bahwa jika Iran tidak menghentikan pengembangan senjata nuklirnya, maka tindakan militer berskala besar bisa menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Pada 9 April, Trump memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa menjadi yang paling dahsyat dalam sejarah modern. Ancaman ini mengulang pernyataan sebelumnya pada akhir Maret dalam wawancara dengan NBC News, di mana Trump mengatakan bahwa jika diplomasi gagal, pemboman skala besar akan menjadi konsekuensi berikutnya. Trump juga mengisyaratkan penerapan tarif sekunder, yaitu sanksi yang dikenakan kepada negara-negara lain yang masih menjalankan hubungan dagang dengan Iran. Tujuannya adalah memaksakan isolasi ekonomi total terhadap Iran. Yang mengejutkan adalah pernyataan Trump yang menyebut bahwa Israel akan menjadi pemimpin dalam serangan masa depan terhadap Iran. Ia menegaskan bahwa meskipun Israel akan berada di garis depan, Amerika Serikat tetap akan melakukan langkah yang dianggap perlu tanpa mengikuti arahan siapapun. Hal ini menunjukkan pergeseran strategi, memberikan peran sentral kepada Israel yang secara geografis dan intelijen lebih dekat dengan target, sementara AS mendukung dari belakang dengan kekuatan penuh. Kerjasama militer antara kedua negara bukanlah hal baru. Sejak tahun 1948, AS telah mengucurkan lebih dari 130 miliar dolar dalam bentuk bantuan militer kepada Israel. Banyak dari sistem persenjataan canggih Israel adalah hasil kolaborasi dengan industri pertahanan Amerika, dan keduanya rutin melakukan latihan bersama. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyambut baik pendekatan Trump. Pada awal April, Netanyahu menekankan bahwa tujuan bersama antara Israel dan AS adalah untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Ia mengungkapkan harapannya agar penyelesaian diplomatik dapat tercapai, merujuk pada model perjanjian yang terjadi dengan Libya di bawah Muammar Gaddafi pada 2003, di mana seluruh program nuklir dihentikan dan diserahkan. Namun, bagaimana kedua negara ini sampai pada ambang konflik terbuka? Pada pertengahan Maret, Trump dikabarkan mengirim surat ultimatum kepada pemimpin Iran, memberi tenggat 2 bulan untuk memulai negosiasi nuklir. Iran menolak keras tawaran tersebut, menyatakan tidak percaya pada janji Amerika mengacu pada pengalaman buruk dari kesepakatan nuklir pada tahun 2015 yang ditinggalkan secara sepihak oleh AS pada 2018 saat Trump menjabat. Kesepakatan 2015, yang dikenal sebagai JCPOA, dirancang oleh AS bersama dengan kekuatan global lain seperti Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok, bertujuan membatasi pengayaan uranium Iran. Meskipun tidak menghentikan aktivitas nuklir sepenuhnya, perjanjian tersebut menetapkan batas pengayaan yang jauh di bawah level yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir. Bagi Netanyahu dan pemerintahan Trump, kesepakatan itu tidak cukup. Mereka berpendapat bahwa memberikan izin sekecil apapun untuk pengayaan uranium tetap membuka celah bagi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir di masa depan. Itulah sebabnya Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan kembali menerapkan sanksi keras. Sejak saat itu, tekanan militer terus meningkat. Mulai Maret 2025, AS menggunakan kapal induk USS Harry S. Truman untuk melakukan serangan udara terhadap kelompok Houthi di Yaman yang merupakan proksi Iran. Serangan ini bertujuan menetralisir ancaman di Laut Merah sebelum melancarkan operasi lebih besar terhadap Iran. Kapal induk lain, USS Carl Vinson, telah bergabung di kawasan, menggandakan kekuatan udara Amerika. Selain itu, pembom siluman B-2 Spirit telah ditempatkan di pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia, siap meluncurkan serangan kapan saja. Sistem rudal pertahanan seperti Patriot dan THAAD telah dipindahkan ke wilayah Timur Tengah sebagai antisipasi terhadap respons udara dari Iran.
Di sisi lain, serangan Israel terhadap Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon telah menimbulkan kerugian besar. Laporan bulan Maret memperkirakan sekitar 20.000 pejuang Hamas telah tewas. Di Yaman, beberapa komandan senior Houthi dilaporkan tewas dalam serangan udara. Proksi Iran semakin melemah, dan ini menjadi keuntungan strategis bagi AS dan Israel jika operasi militer penuh benar-benar dilaksanakan. Namun, bagaimana jika konfrontasi langsung benar-benar terjadi? Berdasarkan data dari Global Firepower, Amerika Serikat adalah negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, sementara Israel berada di peringkat ke-15. Iran menyusul di belakang. Bila kekuatan AS dan Israel digabungkan, mereka memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah pasukan aktif dan cadangan dibandingkan Iran, serta kekuatan udara dan laut yang jauh lebih unggul. Iran sendiri memang memiliki arsenal rudal balistik yang besar, diperkirakan lebih dari 3.000 unit, dan juga mengembangkan drone tempur seperti Shahed yang telah digunakan dalam konflik Ukraina oleh Rusia. Namun, sistem pertahanan udara AS dan Israel seperti Patriot, THAAD, dan Iron Dome memberikan lapisan perlindungan yang signifikan terhadap ancaman tersebut. Menanggapi ancaman pemboman, pejabat senior Iran memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa memaksa Teheran untuk mengambil keputusan ekstrim. Dalam pernyataan saat Idul Fitri, penasihat Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa jika Iran merasa terancam secara eksistensial, maka negara itu mungkin tidak punya pilihan selain melanjutkan pengembangan senjata nuklir sebagai bentuk pertahanan. Walaupun saat ini belum ada bukti konkret bahwa Iran secara resmi memulai pembangunan bom nuklir, banyak pihak percaya bahwa mereka sudah sangat dekat. Iran saat ini telah berhasil memperkaya uranium hingga kemurnian 60% U-235, tingkat yang jauh di atas kebutuhan sipil, dan cukup untuk 2 senjata jika dilanjutkan ke 90%. Namun, pada 7 April, Trump mengklaim bahwa Iran telah menyetujui perundingan langsung dengan AS mengenai perjanjian nuklir baru. Meski pihak Iran menyatakan bahwa pembicaraan tetap bersifat tidak langsung dan berlangsung di Oman, hal ini tetap dianggap sebagai langkah maju menuju penyelesaian diplomatik. Presiden Iran saat ini, Masoud Pezeshkian, juga tampak lebih terbuka. Ia menyatakan bahwa investor Amerika dipersilakan datang ke Iran, menandakan pendekatan yang lebih pragmatis dan ekonomi. Pernyataan ini bisa jadi merupakan sinyal niat baik untuk membuka jalur negosiasi lebih lanjut. Meskipun semua tanda mengarah pada kemungkinan pembicaraan diplomatik, jika kesepakatan tidak tercapai, kemungkinan besar dunia akan melihat serangan militer terkoordinasi yang dipimpin Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Dan jika itu terjadi, Iran mungkin menghadapi kekuatan militer gabungan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Dengan meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat dan Israel, dunia saat ini menyaksikan permainan diplomasi berisiko tinggi yang bisa berakhir dengan 2 skenario: kesepakatan damai baru atau konflik militer besar-besaran di Timur Tengah. Ketegangan ini tidak hanya melibatkan 3 negara utama AS, Israel, dan Iran, tetapi juga memicu respons dari komunitas internasional, terutama negara-negara besar yang sebelumnya ikut menyusun kesepakatan nuklir 2015, seperti Rusia, China, dan negara-negara Eropa. Sementara AS dan Israel menunjukkan kesatuan visi, Iran harus memainkan perannya dengan hati-hati. Di satu sisi, Iran ingin mempertahankan haknya atas program nuklir sipil dan memproyeksikan kekuatan regional. Di sisi lain, tekanan ekonomi akibat sanksi dan lemahnya dukungan dari beberapa negara besar membuat mereka tidak punya banyak ruang untuk bermanuver. Pernyataan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang membuka pintu bagi investasi asing, khususnya dari AS, bisa diartikan sebagai taktik untuk menenangkan suasana. Namun, pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa Iran mulai merasakan dampak nyata dari tekanan militer dan ekonomi yang datang bertubi-tubi sejak Maret. Dengan proksi-proksinya seperti Hamas dan Houthi yang semakin terpuruk, Iran kehilangan sebagian besar cengkeramannya di kawasan. Israel, dengan pemahaman intelijen yang mendalam terhadap infrastruktur militer dan nuklir Iran, diduga telah memetakan target-target utama yang akan menjadi sasaran serangan udara apabila diplomasi gagal. Tidak hanya itu, Israel juga memiliki pengalaman panjang dalam melancarkan serangan preventif terhadap instalasi nuklir musuhnya, seperti yang terjadi di Irak tahun 1981 dan Suriah pada 2007. Adapun Amerika Serikat tampaknya menempatkan dirinya sebagai aktor penentu yang bertindak di balik layar.
Strategi Trump tampaknya adalah memosisikan Israel sebagai pemimpin operasional, sambil memastikan bahwa semua kekuatan logistik dan senjata berat tetap tersedia dari pihak Amerika. Hal ini bukan hanya menciptakan efek tekanan psikologis terhadap Iran, tetapi juga memperkuat posisi negosiasi AS jika pembicaraan akhirnya berlangsung. Kekuatan gabungan kedua negara tersebut, dengan armada kapal induk, pembom strategis, sistem pertahanan canggih, dan rudal presisi tinggi, menjadikan skenario konflik langsung sebagai momok yang sangat nyata bagi Iran. Tetapi Trump sendiri, meskipun lantang, menunjukkan bahwa ia lebih menyukai jalan damai jika memungkinkan. Lebih baik membuat kesepakatan daripada melakukan hal yang jelas, katanya kepada wartawan. Namun, banyak analis militer percaya bahwa hal yang jelas itu tetap menjadi opsi paling mungkin jika negosiasi gagal. Pasalnya, waktu bukan sekutu bagi AS dan Israel. Jika Iran benar-benar mencapai titik pembuatan senjata nuklir, maka seluruh kalkulasi pertahanan di Timur Tengah akan berubah secara drastis. Dan mencegah itu terjadi adalah prioritas utama. Potensi dampak regional dan global. Konflik terbuka antara AS, Israel, dan Iran akan membawa dampak besar bagi kawasan dan dunia. Negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak bisa terkena imbas langsung dari serangan rudal balasan Iran. Stabilitas pasar minyak global akan terguncang, dan harga minyak mentah diprediksi melonjak drastis. Jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz bisa terganggu, memengaruhi pasokan energi ke seluruh dunia. Lebih jauh lagi, konflik ini dapat menguji solidaritas NATO dan hubungan antara AS dan sekutunya di Eropa, yang cenderung lebih mendukung pendekatan diplomatik terhadap Iran. Rusia dan China, yang secara historis mendukung Iran dalam forum internasional, juga dapat memperkeruh situasi jika memutuskan untuk menyuplai senjata atau informasi intelijen kepada Iran. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei masih memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik Iran, dan segala keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan program nuklir dan pertahanan nasional, tetap berada di tangannya. Dalam situasi ini, Peskian berada dalam posisi yang rumit. Ia harus mempertahankan posisi Iran di mata dunia sebagai negara berdaulat yang tak tunduk pada tekanan asing, sambil memastikan bahwa negaranya tidak diseret ke dalam perang yang bisa menghancurkan ekonomi dan infrastruktur nasional. Tawaran Peskian untuk menerima investasi Amerika adalah indikasi jelas bahwa dia menyadari dampak real dari sanksi dan ancaman militer terhadap kestabilan Iran. Namun, apakah suara moderatnya cukup kuat untuk mengalahkan tekanan dari Garda Revolusi Iran, IRGC, dan para ulama garis keras masih menjadi pertanyaan. IRGC, yang memiliki kekuatan militer dan pengaruh politik yang luar biasa, sangat skeptis terhadap segala bentuk kerjasama dengan Barat. Mereka juga merupakan pengendali utama dari jaringan proksi Iran di Timur Tengah. Bagi mereka, mempertahankan program nuklir adalah bentuk pertahanan diri sekaligus alat tawar terhadap tekanan eksternal. Jika mereka menilai bahwa program itu terancam dihentikan secara paksa, mereka mungkin akan mendorong tindakan lebih ekstrim, termasuk mempercepat pengembangan senjata nuklir secara diam-diam. Salah satu pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, apakah Iran benar-benar ingin memiliki senjata nuklir? Ataukah program nuklir mereka hanyalah alat tawar untuk mendapatkan konsesi internasional? Banyak analis meyakini bahwa Iran lebih tertarik mempertahankan status sebagai negara ambang nuklir, keadaan ambang batas nuklir, yakni negara yang memiliki semua kemampuan teknis untuk membangun senjata nuklir, namun belum membuat keputusan politik untuk benar-benar memproduksinya. Status ini memberi Iran pengaruh geopolitik yang besar tanpa melanggar langsung perjanjian internasional seperti Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT. Namun, retorika keras dari AS dan Israel dapat mengubah kalkulasi Iran. Jika mereka percaya bahwa serangan militer tidak dapat dihindari, mereka mungkin tergoda untuk mempercepat program nuklir mereka sebagai bentuk pencegahan atau bahkan sebagai simbol kekuatan nasional. Inilah titik paling berbahaya dari konflik ini, di mana semua pihak merasa tidak punya pilihan selain melakukan tindakan drastis untuk bertahan hidup. Jika diplomasi gagal dan rencana serangan udara benar-benar dijalankan, maka target utama tentu adalah situs-situs nuklir utama Iran seperti Natanz, Fordow, dan Arak, yang semuanya telah diperkuat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Iran sadar bahwa fasilitas ini adalah sasaran utama dan telah membangun sebagian dari mereka jauh di bawah tanah untuk menghindari serangan udara.
Oleh karena itu, hanya senjata dengan daya penetrasi tinggi seperti bunker booster milik AS yang mampu menghancurkannya. Namun, AS dan Israel juga akan menargetkan fasilitas peluncuran rudal, pusat komando dan kontrol IRGC, serta jalur logistik proksi Iran di Suriah, Lebanon, dan Irak. Operasi semacam ini bukanlah serangan satu malam, tetapi akan melibatkan gelombang demi gelombang serangan udara selama beberapa hari atau bahkan pekan, bergantung pada respon Iran. Komunitas internasional kemungkinan besar akan terbagi. Beberapa negara Eropa mungkin akan mengecam tindakan militer tersebut, tetapi mereka tidak akan mengambil langkah nyata untuk menentangnya. Rusia dan Cina mungkin akan mengangkat isu ini di Dewan Keamanan PBB, tetapi kemungkinan veto AS akan membuat intervensi diplomatik menjadi mandek. Jika serangan militer benar-benar terjadi dan berhasil melumpuhkan program nuklir Iran, itu belum berarti berakhirnya konflik. Iran bisa merespons dengan serangan balasan terhadap pangkalan AS di Irak, Bahrain, atau Qatar. Israel juga bisa menghadapi hujan rudal dari Hizbullah di Lebanon dan milisi-milisi lain yang masih setia pada Teheran. Selain itu, operasi militer semacam ini bisa memperkuat sentimen anti-Barat di dalam Iran, membuat faksi moderat kehilangan pengaruh, dan justru memberi ruang lebih besar bagi kelompok ekstremis untuk mengambil alih kebijakan luar negeri negara itu. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi bumerang bagi AS dan Israel. Namun, jika kampanye militer berhasil disusul oleh diplomasi yang cerdas, maka dunia mungkin akan menyaksikan transformasi besar di Timur Tengah di mana Iran terpaksa mereformasi kebijakannya, dan kawasan mulai menata ulang stabilitasnya dengan peta kekuatan yang lebih baru dan lebih kompleks.